Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi sebuah kenikmatan sehat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Harus semangat teman-teman, anak-anak semua. Dalam meraih ilmu kita harus semangat untuk menjadi penerus bangsa, untuk mengeluarkan ilmu kita kepada generasi-generasi penerus yang nantinya akan menjadi agen perubahan yang memajukan negara Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Nah, sekarang kita akan mempelajari setiap wilayah itu yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor itu apa saja jenisnya. Maka dari itu ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita ketahui supaya kita dapat melihat seberapa kaya potensi wilayah di bumi pertiwi kita ini dan bumi dunia yang luas. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang mana peserta didik anak-anak semua harus menganalisis, menelaah, menyimpulkan jenis-jenis flora dan fauna di dunia dan Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Kemudian yang kedua, anak-anak semua harus mampu menjelaskan jenis-jenis flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Maka dari itu, teman-teman semua walaupun belajar di rumah, teman-teman harus tetap berdiskusi dengan teman-teman yang lain melalui via WA, via Meet, via Zoom atau via komunikasi online lainnya. Kemudian kita langsung menyinggung yang pertama. Jadi anak-anak semua, apa yang anak-anak ketahui tentang jenis-jenis dan keanekaragaman flora dan fauna? Apa ada yang sudah tahu? Oke, boleh. Jadi di dunia itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada sekitar 6-7 yang itu setiap wilayah mempunyai ciri, dan ciri itu menunjukkan flora dan fauna yang berbeda pula. Anak-anak ingin tahu lebih lanjut? Oke, kita langsung next ke slide berikutnya. Nah, di sini di dunia jenis flora itu dibagi berdasarkan iklim dan ketinggian. Terdapat 4 macam, yaitu ada hutan hujan tropis, itu meliputi hutan hujan tanah rawa yang mana ada hutan rawa air tanah, air tawar, hutan rawa gambut, hutan rawa mangrove atau bakau. Nah, teman-teman bisa mencari penjelasan lainnya, ini ada cirinya masing-masing. Dan yang kedua ada hutan tanah kering yang meliputi hutan pantai, hutan penuh, hutan Nodipetrocarpaceae, hutan Dipterocarpaceae dan hutan belukar. Dan yang terakhir ada hutan vegasial. Nah, ini dia, ini adalah hutan hujan tropis yang mana kita ambil dari Indonesia. Kemudian ini juga hutan hujan tropis yang itu salah satu contoh sebagai gambaran kita untuk memahami materi kita ini. Kemudian ada hutan kasuarina, hutan notofagus, hutan agatis campuran, dan yang ketiga hutan musim. Nah, ini biasanya yang ada di Indonesia itu banyak terdapat hutan musim seperti hutan produksi hutan jati yang tiap musim kemarau menggugurkan daun, dan ketika musim hujan bersemi ini menjadi suatu hal yang khas di Indonesia, terutama di daerah tempat tinggal Pak Bapak ini. Saya tinggal di Gunung Kidul yang banyak sekali pohon jati dan setiap musimnya itu bergantian dalam artian
setiap musim hujan itu bersemi dan setiap musim kemarau itu menggugurkan daunnya sehingga menjadi gersang. Kemudian ada hutan savana yang ada hutan sabana pohon, ada hutan sabana casuarina. Nah ini contohnya, ini ada hutan musim hutan pinus, ada sabana, ini kita ambil di Baluran. Kemudian yang keempat ada stepa atau padang rumput. Nah ini yang pertama dibagi menjadi beberapa lagi. Ini ada stepa iklim kering dan stepa iklim basah. Nah biasanya stepa iklim basah ini terdiri dari rawa gambut, stepa tanah rendah, stepa pegunungan, stepa berawa gunung, dan stepa alpin dan komunitas rumput dan tundra rumput. Oke, ini adalah contohnya. Jadi bagaimana dengan tempat tinggal anak-anak semua? Apakah punya ciri khas hutan hujan tropis, stepa, sabana, atau apa? Nah mungkin teman-teman bisa mendiskusikan jenis dari flora di tempat, jenis vegetasi dan flora fauna di tempat anak-anak bisa direview, ditulis, didiskusikan bersama teman-teman yang lain untuk menjadi bahasan diskusi kita. Nah ini ada sabana. Nah ini adalah persebaran flora darat di dunia. Nah ini ada kawasan boreal, paleotropik, ada neotropik, kawasan Australia, kawasan Cape, kawasan Antartika. Nah setiap wilayah ini mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai jenis dari flora yang berbeda di setiap wilayahnya. Nah jenis flora yang hidup di daratan itu kurang lebih kayak yang kita jelaskan tadi, yang Bapak jelaskan tadi. Nah ini hanya lebih dispesifikasikan. Nah, oke, lanjut. Ini ada hutan tropis, hujan musim. Ada hutan berduri. Nah, padang rumput. Oke, gurun pasir. Ada tundra. Nah, oke, kita lanjut ke fauna. Nah, persebaran fauna di permukaan bumi ini menurut pembagiannya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7. Nah ini 7 ini sangat menarik untuk kita pelajari teman-teman. Mungkin teman-teman nanti juga bisa membaca lebih lanjut di referensi-referensi yang lain untuk menambah wawasan kita. Oke, ini wilayah geografis dunia menurut Wallace. Yang pertama ada wilayah Paleartik. Apa ciri-ciri dari wilayah Paleartik teman-teman, anak-anak semua? Nah, wilayah Paleartik itu ada 3 ciri yang mencakup Eropa dan Asia bagian utara, memiliki 28 kordata, 9 diantaranya tersebar luas di mana-mana. Dan yang ketiga faunanya adalah beberapa reptil, domba, kambing, bison, ikan salmon, dan ikan forel. Nah ini dia contohnya. Ada ini reptil, ini berupa iguana, domba, kambing, ada bison, dan ada ikan salmon. Nah ini ikan forel atau trout. Nah, oke. Kemudian yang kedua itu adalah wilayah Nearktik. Teman-teman tahu wilayah Nearktik? Nah ini dia, kita tunjukkan cirinya. Yang mana yang pertama ini daerahnya mencakup wilayah Amerika Utara dan Greenland. Nah yang kedua banyak kesamaan dengan Paleartik. Paleartik yang sebelumnya kita bahas, yang mana karena sebelumnya pada zaman Tertier dan Pleistocene itu bergabung. Nah membuat di persebarannya jadi seragam dan dapat berpindah sesuka mereka. Nah misalnya bison, salmon, dan ikan forel itu masih terdapat di wilayah sini. Nah kemudian fauna apa yang menjadi ciri khas yang berbeda di sini? Itu ada fauna yang memiliki berkantung, seperti musang berkantung, tikus berkantung, kalkun liar, ada reptil, oposum, dan mako. Nah ini kita supaya tidak meraba-raba dalam membayangkan, ini ada contohnya. Ini ada musang berkantung, ada tikus berkantung, reptil, kalkun, ada ini bebek, angsa. Nah kemudian kita lanjut ke yang wilayah ketiga, yaitu wilayah oriental. Nah wilayah oriental ini ada cirinya lagi. 3 ciri ini terdapat di wilayah Australia dan Asia Tenggara. Nah terutama di daerah Indonesia ini
termasuk wilayah oriental ini. Sejarahnya panjang ini. Nah, apa yang kedua? Nah, yang kedua mempunyai ciri bentuk tropik yang ada di daerah semenanjung dan pulau-pulau. Kedudukan tropik memberi pertalian dengan wilayah Ethiopia dan Himalaya, membentuk batas tajam yang meliputi banyak daerah di utaranya. Nah, apa saja fauna yang ada di daerah sini? Ada banyak sekali faunanya. Kita lihat langsung saja. Ada gajah, ada badak bersula satu, ada rusa, ada apa ini? Ada merah, ada burung enggang, harimau, berbagai jenis kadal, ular, ada ini orangutan, tapir, tikus. Nah, itu tadi adalah flora fauna yang ada di wilayah oriental. Nah, wilayah Ethiopia. Nah, ini yang keempat. Apa saja ciri-cirinya? Nah, wilayah Ethiopia ini cirinya yaitu daerah persebarannya sebagian besar terdapat di wilayah tropis. Kemudian di mana saja kah itu? Ada di Afrika bagian Sahara, selatan Sahara, dan ada Arabia Selatan. Nah, apa saja fauna yang ada di daerah sini? Fauna yang di daerah sini beraneka ragam, diantaranya semua kerajaan. Walaupun tidak memiliki tikus mondok, berang-berang, beruang, dan unta, tetapi banyak kesamaan dengan wilayah oriental, yang mana faunanya di sini misalnya seperti antelop, tapir, badak, kera, burung enggang, kuda nil, burung unta, kelompok pengunggis serta pemakan serangga. Itu dia. Kemudian yang ini lebih lanjutnya fauna yang ada di daerah Ethiopia. Nah, kemudian yang kelima ada wilayah Australia. Wilayah Australia ini meliputi fauna di Australia. Mamalianya berplasenta dan kas. Nah, dan di sini contoh faunanya ada kanguru, ada apa ini? Ya, ada burung unta dan lain-lain. Kemudian wilayah neotropis. Nah, wilayah neotropis ini persebarannya di Amerika Selatan adalah wilayah tropis yang memiliki famili hewan mamalia eksklusif. Setengah dari 32 hewan berkantung. Famili hewan berkantung. Kemudian faunanya apa? Apa teman-teman? Kita tebak, kita munculkan monyet, kera, berbagai jenis kera. Ada apa lagi? Kukang, beruang, armadillo. Oke, langsung lanjut ke wilayah Antartika. Wilayah Antartika ini memiliki ciri sebagai berikut. Sekarang banyak ahli biografi sebagai wilayah kelanjutan. Nah, wilayah ini memiliki wilayah termiskin. Nah, mungkin teman-teman bisa cari apa saja yang faunanya. Mungkin karena terlalu tidak layak untuk dihuni. Ya, ini kemudian wilayah Oceania Samudra. Nah, ini ada peta yang menunjukkan bahwa wilayah Oceania ini ada beberapa fauna, yang itu ada keterangannya, ada fauna paparan Tanjung, Antiboreal, dan lain-lain. Nanti mungkin teman-teman untuk lebih lanjut bisa membuka dan memahami sendiri PPT yang saya sebar nanti di via grup masing-masing. Oke? Kita lanjut ke sebelum lanjut teman-teman mohon mendiskusikan ini terlebih dahulu dengan teman-teman kalian semua, yang mana melihat keragaman dari flora fauna itu tadi menjadi sebuah hal yang sangat berharga untuk kita jaga. Nah, oleh karena itu berikan ulasan Anda semua, anak-anak semua, untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di dunia, khususnya di Indonesia, bersama temanmu. Oke? Nanti untuk hasilnya bisa dikirim melalui via personal chat atau mungkin nanti bisa dikirim di grup. Di ini sebelum kita lanjut ke fauna Indonesia, flora fauna Indonesia, saya akan menampilkan sebuah video yang menarik. Oke, kita akan melihat cuplikan video ya. Ini adalah kekayaan
Indonesia yang sangat kaya, baik dari kekayaan sumber daya alam, hutan, Indonesia keragaman budaya, tapi kita ini lebih spesifik ke kekayaan alam. Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara sambil menjadikan simak ya, fokus ya anak-anak ya. Sebagai Jamrut Katulistiwa. Banyak sekali flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Itu tadi penjelasan mengenai seberapa penting kita menjaga flora dan fauna kekayaan Indonesia, karena ini menjadi sangat penting sebagai kelangsungan hidup kita semua. Semoga ini menjadi tambahan dari anak-anak semua untuk mendalami materi kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini ada sejarahnya, yang mana dahulu kala pada zaman glasial itu Indonesia, khususnya di daerah Samudra, Jawa, dan Kalimantan itu tergabung di Asia, sehingga daerah ini itu dinamakan dangkalan Sunda. Kemudian daerah Papua itu tergabung dengan
Australia. Nah, daerah tengah-tengah yang tidak tergabung itu merupakan daerah peralihan, yaitu peralihan antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, ketika saat itu masih bergabung, itu kemudahan flora dan fauna dalam berpindah tempat itu sangat mudah. Berpindah dari satu tempat lain dan berimigrasi itu menjadi hal yang biasa. Namun ketika zaman glasial ini sudah berakhir, menyebabkan kenaikan muka air laut dan membuat beberapa daratan yang dulunya kering tergenangi. Akhirnya beberapa flora fauna terisolasi pada suatu wilayah, khususnya di Indonesia, dan itulah yang menjadi atau yang menyebabkan keanekaragaman flora dan fauna. Nah, tapi tidak hanya faktor geologi saja, ada faktor iklim yang sebelumnya yang pertemuan lalu sudah kita bahas. Kemudian di jenis persebaran flora dan fauna di Indonesia itu salah satunya itu yang pertama vegetasi alam. Nah, vegetasi alam itu cirinya selalu hijau, jumlah spesiesnya banyak, jumlah tipe endemiknya pun relatif besar, banyak tumbuhan epifit serta tumbuhan manjat misalnya rotan. Dan di daerah hutan hujan tropis terdapat tumbuhan yang menghasilkan getah. Kemudian secara garis besar vegetasi alam di Indonesia dibagi menjadi 4. Ada vegetasi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan hutan sabana. Masing-masing mempunyai ciri sendiri ya. Teman-teman nanti bisa mempelajari langsung dan memahaminya melalui diskusi bersama teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, dan menyimpulkan apa yang harus diambil dari keempat jenis tersebut. Dan fauna Indonesia. Nah, fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 subwilayah menurut Wallace and Weber. Nah, itu ada di kelompok Asia, peralihan, dan Australia. Nah, kelompok hewan Asia ini memiliki ciri-ciri ukuran besar, berbagai jenis kera, ikan tawar, burung berwarna, berbagai jenis reptil, dan fauna endemik seperti badak bercula 1, burung merak, dan jarak Bali atau orangutan. Kemudian untuk persebarannya itu terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Inilah dia contohnya: harimau, gajah, tapir, kera, ikan tawar, burung, iguana, badak, merak, orangutan, jarak Bali. Kemudian fauna Indonesia yang kedua, ini contohnya. Yang kedua ada hewan Australia. Kelompok hewan Australia ini terdapat di Pulau Irian Jaya. Nah, contoh faunanya ada kanguru, biawak, katak, dawase, dan hewan lainnya. Nah, yang terakhir ada kelompok hewan peralihan. Nah, ini tersebar di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTT. Nah, contoh faunanya ada banyak. Ada katak. Nah, persebaran flora dan persebaran fauna di Indonesia bisa kita lihat di peta persebaran fauna. Ini kita bisa lihat di mana masing-masing fauna dan persebarannya. Ini bisa teman-teman pahami. Oke, karena kita sudah memasuki penghujung acara, penghujung pembelajaran, maka baiknya kita menyimpulkan apa saja yang dapat kita ambil dari materi yang kita ulas tadi. Teman-teman bisa siap. Flora dan fauna di dunia itu beragam jenisnya. Ada banyak macam jenisnya seperti hutan hujan tropis, ada sabana, ada tundra, stepa,
kemudian ada hutan musim, hutan hujan kering, dan lainnya. Itu untuk persebarannya ada banyak sekali, ada di seluruh dunia tersebar. Kemudian fauna, nah ini fauna juga ada beraneka ragam. Tadi apa, ayo ingat ya, ada neotropik, ada oriental, australis, Asia, dan lain-lain tuh, dan masing-masing wilayah memiliki jenis yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Apa dengan Indonesia? Nah, Indonesia itu ada 3. Apa coba? Asia itu cirinya apa tadi? Cirinya hewannya besar, banyak, ada reptil, ada ikan tawar, berbagai jenis kera, ada apalagi tadi ya. Nanti teman-teman harus menuliskan poin-poin pentingnya apa saja ya. Kemudian yang kedua ada peralihan. Nah, peralihan itu gimana persebarannya? Sulawesi, Maluku, dan wilayah sekitarnya. Apa saja hewannya? Ada kukang, ada apalagi burung, ada soa-soa, dan lain-lain. Kemudian yang Australia, yang ketiga ada Australia. Itu dimana persebarannya? Itu ada di Papua. Apa saja? Ada walabi, ada apalagi burung cendrawasih, dan lain-lain. Oke, mungkin kesimpulannya kurang lebih seperti itu anak-anak. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya anak-anak harus mempelajari dan mempersiapkan materi mengenai manfaat flora dan fauna dan metode konservasi. Nah, itu silahkan dipelajari untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Kita besok semoga masih dipertemukan. Terima kasih, sampai jumpa, selamat istirahat, dadah.